Hai Aries, langsung aja ya. Ada apa sih di bulan Agustus ini untuk Aries? Aries rising sign atau ascendant sign, juga Aries moon sign dan Aries sun sign. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi jangan. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian, oke? Highlight di bulan Agustus adalah energinya Mercury retrograde di Virgo. Dan ada aspek Saturn yang nge-crash sama energi Jupiter di Gemini. Nah, kita lihat ntar dampaknya apa untuk Aries. Ada new moon di Leo, juga full moon di Aquarius. Aries di bulan Agustus ada apa sih? Petunjuk untuk Aries. Sakit. Petunjuk. Tema bulan ini buat Aries. Sorry kebalik. Tema bulan ini untuk Aries, King of Swords. Minggu pertama, Three of Swords. Challenge-nya, Four of Cups. Minggu kedua, Six of Wands. Challenge-nya, Queen of Cups. Minggu ketiga, Seven of Wands. Challenge-nya Nine of Swords. Minggu keempat, Ten of Wands. Challenge-nya Six of Cups. Petunjuk dan saran untuk Aries lakukan di bulan Agustus ini, Ten of Pentacles. Under the Deck, Five of Wands. Tema bulan Agustus untuk Aries adalah King of Swords. Ini energinya Aquarius buat gua. Itu energinya Aquarius, yang mana buat Aries itu ada di komunitas atau lingkungan sekitar kalian, ya, pertemanan, network, sosial, ya, dan bagaimana kalian berkomunikasi, membangun strategi untuk kedepannya terhadap lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian, komunitas kalian, ya, network kalian. Kalian membangun strategi untuk itu, kalian mencoba untuk bahkan mencoba memahami, mencoba menjadi yang lebih bijak gitu. Dalam berteman mungkin ya, dalam bersosialisasi mungkin ya, gitu. Atau bahkan dalam memberi kontribusi terhadap orang-orang sekitar kalian. Nah. Dan Pluto retrograde ada di 0 derajat Aries. By the way, minggu pertama ya, dengan adanya energi new moon di Leo, itu untuk Aries ya, mungkin karena seasonnya Leo juga ya. New moon di Leo, kalian punya semangat baru untuk memulai sesuatu yang baru. Mulai sesuatu yang baru, entah itu pacar baru, ya kan? Entah itu mungkin tentang kreativitas baru, project baru, ya kan? Atau bagaimana kalian mengekspresikan diri dengan cara yang baru. Entah itu yang biasanya kalian nulis, sekarang sekalian kalian melukis, kan gitu. Nah, atau bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dengan cara yang berbeda, gitu. Punya semangat baru untuk melakukan sesuatu, ya. Itu new moon di Leo untuk Aries energinya.
Dan tanggal 5 Venus masuk ke Virgo. Venus masuk ke Virgo. Venus itu apa sih? Tentang value, tentang harmoni, tentang partnership atau relationship. Nah, buat Aries, ini mungkin juga dalam kesehari-harian ya ada keharmonisan. Energinya itu lebih bagaimana melayani orang lain, ya, melayani orang lain dengan penuh, ya, dengan totalitas, kecintaan, ya kan? Wow, oke. Dengan kecintaan, dengan totalitas gitu, dalam kesehari-harian. Ya. Tapi di sini di kartu pertama ini ya, di minggu pertama ini kalian dapat Trio Sword. Kalian patah hati, kalian sakit hati, kalian kecewa. Ini energi Libra. Kalian patah hati, sakit hati, kecewa sama partner kalian. Lagi-lagi, entah itu personal ataupun profesional. Nah, tapi pernah nggak kalian mikir kalau sebenarnya yang kecewa itu adalah kesadaran tertinggi kalian sendiri terhadap diri kalian? Yang sebenarnya kecewa itu bukan kalian. Kenapa kalian membiarkan itu terjadi pada diri kalian? Kesadaran diri, kesadaran tertinggi kalian sendiri yang mempertanyakan itu. Gitu. Dan challenge-nya adalah Four of Cups. Kalian bosan, kalian jenuh, kalian udah ngerasa udah mungkin nggak bisa ngerasain lagi kali ya, udah hambar dengan segala, udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh ya. Ini energi Cancer. Di rumah tuh kalian udah jenuh, di rumah, di keluarga kalian, di rumah tangga kalian udah jenuh, udah bosen, udah nggak ngerasain apapun. Jadi kalian pelariannya mungkin karena energinya Venus ada di Virgo itu, kalian lebih dan New Moon di Leo, jadi mungkin kalian lebih pelariannya gitu. Efek samping dari itu adalah karena kalian kesel juga dengan partner gitu kan, atau pasangan kalian, dan kalian juga jenuh di rumah ya kan. Jadi dengan energi New Moon di Leo mungkin kalian akan punya kesibukan, mulai kesibukan atau project yang baru gitu kan, membangun mengalihkan love life kalian gitu ya, love life kalian itu ke pekerjaan gitu, atau bikin kreativitas atau project yang baru. Nggak ada yang salah juga dengan itu sih. Atau mungkin ada yang mulai punya pacar baru kan? Bisa jadi. Dan di minggu kedua kalian dapat Six of Wands. Energi Leo. Six of Wands, kalian akan istilahnya mendapatkan recognition, pengakuan dari orang-orang sekitar kalian. Kalian akan mendapatkan kemenangan dan pengakuan. Ya, dimanapun di antara teman-teman kalian, network kalian, ya, komunitas kalian akan mendapatkan pengakuan itu, Aries, ya kan? Nah, challenge-nya adalah Queen of Cups. Nah, ini energi Cancer. Artinya buat kalian itu justru
Oke, kalian dapat pengakuan dari orang-orang di luar sana gitu, di luar. Tapi challenge-nya adalah lagi-lagi balik ke situasi stabilitas emosional dalam rumah tangga kalian sendiri. Dari keluarga kalian sendiri, dari rumah kalian sendiri. Itu challenge-nya. Dan di minggu kedua itu Merkuri retrograde di Virgo. Nah, kalau tadi kalian mencoba membuat ini mungkin gue ngomong terlalu spesifik ya. Anyway, ini general reading, jadi gue cuman bacain yang memang itu kedapatan sama gue aja ya. Kalau kalian butuh personal reading itu di bawah di box description ada link ke WA gue, kalian drop aja align ya kan. Anyway, karena Merkuri retrograde di Virgo, yang mana Merkuri itu tidak bisa mungkin akan ada keterlambatan dalam kontrak atau deal-dealan kalian ya, dalam pekerjaan kalian atau dalam sehari-harian atau rutinitas kalian tuh ada yang terlambat gitu ya, dealnya kok nggak jadi-jadi gitu kan. Itu karena Merkuri lagi retrograde ya. Dan manfaatkan itu untuk kilas balik atau introspeksi atau menganalisa lagi tentang ada apa dengan deal itu gitu, atau ada apa dengan kebiasaan-kebiasaan kita itu gitu, yang mungkin itu adalah pelarian tadi ya dari hal-hal yang tidak mengenakan, karena challenge-nya adalah the Queen of Cups ya kan, stabilitas emosional dalam rumah tangga, atau tantangan sebagai ibu ya kan, karena Queen of Cups itu energinya sangat motherhood gitu, sangat ibu banget gitu ya. Apa yang kalian lakukan sebagai ibu gitu, challenge-nya ya. Nah, tanggal 19 full moon di Aquarius, purnama di Aquarius, yang memang pertemanan itu mungkin ada yang berakhir ya, ada akhir dari sebuah pertemanan, sahabat atau network lingkungan yang memang kalian harus akhiri ya. Itu konflik di minggu kedua, oke. Dan minggu ketiga kalian dapat Seven of Wands. Ini energinya Sagittarius. Kalian mencoba untuk mempertahankan apapun yang kalian yakini itu adalah benar. Ini energi Sagittarius, yang mana buat Aries ini tentang travel. Mungkin kalian ingin travel ya. Mungkin kalian ingin memperluas wawasan lingkungan ya. Kalian nggak mau hanya itu aja gitu kan, bergaul dengan itu aja ya. Tapi kalian ingin memperluas lingkungan dan wawasan kalian ya. Kalian mencoba bertahan, dan challenge-nya adalah kekhawatiran kalian sendiri. Nine of Swords. Kenapa kita harus, pertanyaannya gini, kenapa kita harus keras-kerasan gitu, keras kepala mempertahankan keyakinan atau idealisme kita? Mungkin karena kita merasa diserang. Sekarang pertanyaan gue, yang nyerang itu jangan-jangan hanya kekhawatiran kita sendiri dan pikiran kita sendiri. Jadi itu lebih ke, gue ngeliatnya ini sebagai lebih ke konflik batin sih. Dengan apa yang kalian ingin lakukan itu berdasarkan kekhawatiran kalian sendiri. Nah, Nine of Swords ini energi Gemini ya. Jupiter ada di Gemini.
Ini mindset kalian sendiri, perspektif kalian sendiri, persepsi kalian sendiri, dan memori atau pengetahuan kalian, pengetahuan dan pengalaman kalian sendiri yang membuat kalian sendiri khawatir sehingga kalian harus memperjuangkan apapun itu keyakinan kalian. Gitu. Nah, Jupiter, kan tadi gue bilang ya, highlight di bulan ini adalah Jupiter clash sama Saturn. Saturnnya di Pisces. Nah, Saturnnya di Pisces. Buat Aries itu ada di rumah ke-12 Saturnnya. Rumah ke-12. Rumah ke-12an itu kan selalu tentang kegelapan, tentang yang kita tidak ketahui, tentang karma, tentang alam bawah sadar, gitu. Dan itu nge-clash di Gemini. Nge-clash ya. Nge-clash itu apa sih bahasa Indonesianya? Bertubrukan ya, berdebat dengan Jupiter di Gemini. Nah, bagaimana dengan energi Jupiter Gemini itu buat Aries ya, bagaimana kalian melampaui kekhawatiran kalian sendiri, karena kekhawatiran itu ada karena kita ingin mengkontrol gitu, segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita tahu. Belum bisa, jadi segala sesuatu itu diperkirakan gitu, diperkirakan kira-kira ini bakalan gini nih gitu. Bahasa lainnya, bahasa slangnya sotoy. Ya. Sotoy. Belum tentu juga gitu, keles gitu. Gitu. Jadi lo ngapain ngotot untuk mempertahankan sesuatu yang idealnya? Kalau Saturnnya ada di rumah ke-12 di Pisces, buat Aries itu ada di rumah ke-12. Itu adalah sesuatu yang memang keterikatannya dengan hal-hal yang sifatnya mungkin karma. Hal-hal yang kita tidak sadari. Yang kita tidak ketahui. Gitu. Bisa nggak kita berdamai dengan yang tidak kita ketahui? Itu Aries. Di minggu ketiga itu energinya kan full moon di Aqua ya. Ya memang ada mungkin ada karma juga dengan masalah pertemanan ya. Network sosial kalian ya, yang memang harus berakhir, memang harus diakhiri. Entah bukan hanya sekedar pertemanan yang diakhiri, konfliknya yang harus diakhiri sebenarnya. Konsep tentang perselisihan itu sendiri ya. Di minggu keempat kalian dapat Ten of Wands. Ten of Wands ini lagi Sagittarius. Ini masalah travel atau nggak pindah. Melepaskan semua beban kalian. Bisa juga ini healing. Bisa juga ini healing ya untuk Aries. Melepaskan beban atau kekhawatiran kalian, ya kan, kalian travel, jalan-jalan ya kan, di minggu keempat. Dan challenge-nya Six of Cups, mungkin masalah anak ya, mungkin masalah anak. Challenge-nya itu mungkin beberapa dari kalian ini tentang anak, mungkin beberapa dari kalian ini tentang masa kecil kalian kali, mungkin ya. Six of Cups itu energinya Scorpio, yang mana buat Aries itu tentang bagaimana kalian berbagi, ya, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu kebersamaan waktu kalian ya. Itu challenge ya kalian. Kalau kalian ya pingin travel, ya, challenge-nya adalah menemui anak atau teman kecil kalian
ouch. Dan tanggal 22 ya, di minggu terakhir itu energinya adalah matahari di Virgo meninggalkan Leo. Kalian akan mendapatkan pencerahan, kebenaran akan terungkap ya. Entah itu masalah keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, bahkan juga tentang pekerjaan kalian sendiri. Tanggal 29 Venus masuk ke Libra. Venus masuk ke Libra artinya itu akan ada buat Aries itu kan di rumah ketujuh ya, itu tentang relationship. Itu akan ada keseimbangan kok, ada keseimbangan dalam dan keharmonisan dalam masalah partnership kalian, entah itu profesional entah itu personal ya. Itu akan menyenangkan kok ya, akan lebih menyenangkan. Dan relationship di sini juga hubungannya nggak hanya dengan orang lain ya, tapi juga relationship dengan diri kita sendiri gitu loh. Nah, dengan kesadaran kita yang lebih tinggi, bagaimana kita melihat diri kita ya, sehingga kita bisa memposisikan diri kita lebih baik dengan sesama gitu. Petunjuk atau saran untuk Aries lakukan di bulan Agustus ini, kalian dapat Ten of Pentacles, Virgo, energi Virgo. Ini juga tentang komitmen. Keluarga, ya, pernikahan, tradisi. Well, untuk menjaga mungkin keluarga kalian ya, komitmen kalian ya, dalam keseharian bagaimana alam bawah sadar kalian. Five of Wands, energi Leo. Ini ada agak-agak ruwet nih ya, karena ada perdebatan, perselisihan ya, perdebatan, ada pertengkaran ya. Atau kalau itu bisa diarahkan menjadi positif adalah kolaborasi namanya. Perdebatan itu menjadi sesuatu untuk mencapai solusi yang lebih baik, jadinya kolaborasi ya kan, dalam mengekspresikan diri buat Aries ya. Gua nggak Aries mah paling berani dalam mengekspresikan, cukup ekspresif kok, cukup ekspresif kalau orang Aries mah. Dan jangan sampai itu jadi hanya sekedar perkelahian saja gitu loh, tapi transform untuk menjadi sesuatu yang lebih membangun ya kan, dengan adanya perdebatan tapi fokus pada solusi. Gue hanya ingetin itu, ini alam bawah sadar kalian ya, jangan bawaannya momennya berantem doangan, itu maksudnya. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih udah nonton. Dari Aries.